Ada Bu, satu WA itu gini, menanyakan ke, atau waktu itu nyampaikan saya langsung sih, Bu saya ini kan pernah merasa sakit dengan seseorang, begitulah. Kemudian saya itu sudah memaafkan, sudah saya sampaikan saya sudah memaafkan, tapi saya memang memilih tidak mau tahu kabar dia berikutnya. Jadi WA gitu ya, misalkan storynya orang itu lewat, dia nggak pengen tahu pokoknya kabarnya, sama dia di hide atau diblokir, atau pokoknya saya nggak pengen tahu gitulah, pokoknya nggak pengen tahu kabarnya beliau seperti apa hari ini, dan nggak akan cari tahu, nggak pengen cari tahu. Nah itu beliaunya bertanya, apakah itu berarti saya ini masih belum memaafkan? Apakah itu sesuatu yang haram atau bagaimana? Begitu ya. Jadi apakah sebenarnya sedih itu menunjukkan kelemahan iman kita? Ternyata kalau kita buka tuntunan Islam ya Bu ya, apakah sedih itu adalah indikator dari lemahnya iman? Tidak, karena yang diuji oleh Allah itu kan semua manusia ya, termasuk Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu contohnya misalkan kita ambil Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Panjenengan tahu kan kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu jadi beliau punya Nabi Yakub itu punya ada anak yang bersaudara banyak, itu dari istri yang lain. Lalu ada yang istri yang lain itu ada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, ini yang saudara tiri dari Nabi Yusuf ini itu merasa kayaknya ayahnya itu kan terlalu sayang sama Nabi Yusuf, sehingga mereka itu hasad, lalu menginginkan untuk melenyapkan Yusuf. Modusnya kan diajak jalan-jalan, lalu pulang-pulang mereka mengabari Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, dengan bukti ada darah di bajunya yang koyak. Sebenarnya Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Nah, itu di Quran surat Yusuf ayat 84 di situ. Kita bisa lihat itu gambaran Nabi Yakubnya saat mengalami itu seperti apa, itu kita bisa bayangkan itu sedihnya. Jadi di situ Allah berfirman, wa tawalla anhu. Nabi Yakub itu ketika dikabari anak-anak yang banyak tadi itu, Nabi Yusuf itu sudah dimakan serigala ini. Wa tawalla anhu, beliau berpaling dari anak-anak itu. Berpaling. Lalu waqala ya asafa ala Yusuf. Beliau berkata, aku ini benar-benar sedih terkait dengan Yusuf ini. Rasanya itu memang sedih gitu. Sedihnya itu sampai wabiyadhat ainahu minal huzni. Sampai matanya itu diceritakan itu jadi putih, wabiyadhat, jadi abiyad itu putih, sampai putih, gak bisa lihat. Tafsir itu mengatakan saking nangisnya sampai matanya itu kemudian jadi putih, gak bisa, akhirnya beliau kehilangan penglihatan. Lah yang menariknya di belakang itu ada kata-kata fahuwa kadhim. Kadhim itu sajane ngono mau marah, sudah di kerongkongan itu tinggal keluar tapi ditahan, itu namanya kadhim. Kalau Ibu pernah dengar orang-orang bertakwa itu yang al-kadhimin al-ghaidh, nah itu ya, pengen ngamuk tapi tahan. Jadi bukan nggak punya rasa marah, punya rasa marah. Apakah Nabi Yakub ini nggak kepengin marah sebenarnya? Pengen marah, tapi dikatakan oleh Allah, wah huwa kadhim, ditahan sama dia, nggak keluar. Tapi sedih apa tidak? Sedih. Sedihnya kayak gimana itu sedihnya? Biasa-biasa aja kah karena itu Nabi? Oh tidak. Di situ dikatakan nangis sampai matanya buta. Sedih sekali. Apakah kemudian beliau itu berarti adalah Nabi yang tidak kuat imannya atau kurang atau lemah imannya? Tidak. Beliau tetap adalah Nabi yang posisinya itu di kalangan manusia, itu keimanan yang terkuat itu adalah Nabi dan Rasul itu pertama. Begitu. Kemudian juga kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang kemudian dialami oleh Rasul ketika beliau kehilangan putranya Ibrahim. Ibrahim itu
semua putra Rasul itu kan meninggal waktu kecil ya Bu ya, kecuali Fatimah. Pada waktu Nabi Muhammad itu kehilangan Ibrahim, itu ada kalimatnya juga sangat terkenal itu, innal aina tadma, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Innal aina tadma wal qalbu yahzan, dan hati ini juga sedih sekali gitu. Tapi tidaklah kami mengucapkan kecuali apa-apa saja yang diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi di situ beliau mengatakan, wahai sungguh kami benar-benar bersedih atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Jadi beliau sampai zahirkan loh, air mata ini ya netes, air mata ini ya nangis, hati ini sangat sedih. Tapi lisan yang keluar gak terus, kenapa kok begitu ya? Kenapa seperti ini? Apa kemudian kalau seperti ini bagaimana hidup ibu besok? Kalau seperti ini bagaimana bisa hidup loh? Seolah-olah yang ngasih hidup jadinya berubah. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Tapi kalau yang tadi dituntun oleh Rasul itu mau nangis, mau sedih kayak apa, tapi ketika keluar dalam bentuk amal, keluar dalam bentuk lisan, tetap apa yang diridhoi. Disitulah kemudian ketemunya dengan makna sabar itu. Jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya, apakah itu berarti menunjukkan sebuah ketidaksempurnaan iman atau kelemahan iman? Tidak.